saya akan bacakan. Moderator hari ini adalah Dr. Nani Kusumaningrum, MPH, tepuk tangan. Beliau bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan merupakan survivor kanker payudara yang tergabung dalam LAVPING, serta sebagai koordinator LAVPING wilayah Yogyakarta. Tepuk tangan yang meriah dong. Baiklah, kita sambut, kita tampilkan terlebih dahulu moderator pada sesi 1, ya, Dr. Nani Kusumaningrum. Mohon izin, Bu Ida. Ya, untuk memulai sesi share pada pagi hari ini akan saya awali dengan pantun. Nasi ketan ditambah ragi, jadikan ketan buat nostalgia. Hadirin sekalian, selamat pagi. Semoga selalu sehat, bahagia. Ya, melihat keceriaan para bunda-bunda yang di sini, di antara kita ada seorang dokter yang ganteng. Ya, beliau adalah merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik di MRCCC Siloam Hospital Semanggi sejak tahun 2016 dan menjabat sebagai Kepala Departemen Hematologi dan Onkologi Medik di MRCCC Siloam Hospital Semanggi sejak tahun 2018 sampai sekarang. Beliau lahir 43 tahun silam di Surabaya dan menyelesaikan pendidikan kedokterannya dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan menyelesaikan pendidikan spesialisasi penyakit dalamnya di universitas yang sama dan langsung berkarya sebagai internis di Siloam Jambi Hospital sampai tahun 2012. Setelah itu menyelesaikan konsultan hematologi dan onkologi mediknya dan langsung berkarya sebagai internis, konsultan hematologi dan onkologi medis di MRCCC Siloam Hospital Semanggi sampai sekarang. Siapakah dia? Mari kita panggil Dr. Jeffrey Beta Tenggara. Silakan dong. Selamat pagi dong. Sekarang saya persilahkan Dr. Jeffrey untuk mempresentasikan paparannya dan bunda-bunda sekalian siapkan catatannya ya. Nanti poin-poin penting yang akan dicatat dan akan ditanyakan. Jangan terkagum-kagum dengan kecantikannya ya dok. Siapkan catatan masing-masing ya. Waktu dan tempat saya persilahkan dokter. Ya, terima kasih dokter Nani. Kayaknya kebalik saya grogi nih. Ya, yang saya hormati Ibu Ida, Bu Nadi Sadikin, Ibu Samantha. Terima kasih kepada semua teman-teman panitia dari LAVPING yang mengajak saya untuk ikut serta acara hari ini yang sangat bersemangat pagi hari ini. Awalnya saya tanya, ini acaranya audiensnya terutama pada siapa? Jadi 90% adalah para warrior dan para survivor cancer. Tetapi ada 10% berarti adalah yang belum mengenal apa itu tentang breast cancer. Jadi izinkan saya untuk sedikit membahas mengenai breast cancer juga secara umum. Jadi kondisi kanker payudara saat ini. Nah ini adalah data yang ada di seluruh dunia. Bahwa sebetulnya stadium 4 itu tidak terlalu banyak di luar negeri. Itu hanya kurang lebih sekitar 5%. Bagaimana data Indonesia? Agak kebalik. Bahwa 70% memang masih dalam stadium metastasis atau penyebaran.
Tadi saya sempat bicara sama Prof. Hasbullah pada waktu saya masih sekolah untuk onkologi medik, bahwa semua pasien yang saya ketemu semuanya stadium 4. Sekarang lumayan, sudah mulai ketemu stadium 3 itu banyak. Stadium 2 sudah mulai muncul. Artinya yang dilakukan oleh LovePink ini sudah berhasil, bahwa ada awareness. Kalau dulu orang wanita ketemu benjolan yang ada diumpetin, takut gitu. Tetapi dengan sosialisasi yang cukup masif seperti acara hari ini, ternyata berhasil, bahwa sudah tidak takut lagi. Kita sudah mulai ketemu stadium-stadium yang lebih awal. Nah, ini cuma overview cepat gejala dan penyakit. Tentu adanya perubahan puting payudara, kemudian ada warna merah, ada tanda radang. Kemudian ini adalah yang kita sebut sebagai payudara kulit jeruk. Itu adalah tanda-tanda dari terjadinya kanker payudara. Nah, ini saya nggak terlalu banyak, karena saya lebih banyak ingin men-share tentang perkembangan pengobatan kanker payudara yang sangat exciting menurut saya. Nah, ini adalah kapan kita sebut sebagai stadium lanjut, adalah apabila sudah ada penyebaran keluar dari payudara dan kelenjar getah bening di sekitarnya. Jadi misalkan ada satu titik saja lepas, ada di paru atau di liver, maka kita harus bilang bahwa itu sudah stadium penyebaran. Tetapi berbeda lah ya dari zaman dulu ya. Zaman dulu kalau kita bicara kanker payudara stadium 4 itu, dalam 1 tahun itu yang sisa hidup cuma 5-10%. Tapi di sini saya ketemu beberapa pasien saya, triple negatif, sudah jalan tahun keempat dan masih dalam kondisi bersih. Saya beberapa di MRCC tempat saya bekerja, sudah jalan sampai 8 tahun dalam kondisi remisi. Yang awalnya triple negatif metastasis. Bayangkan yang zaman dulu triple negatif ini namanya adalah TNBC, triple negative breast cancer. Kalau saya sebut the Thanos of breast cancer. Kalau yang nonton Avengers, saya doyan nonton filmnya Marvel soalnya. Sekali cetik, serok, hilang mati. Itu triple negative breast cancer. Sekarang enggak. Sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik. Nah, apa faktor resiko terjadinya kanker payudara? Ya, ini sebetulnya kita sudah tahu. Ada rokok, kemudian menopause yang terhenti cepat, kemudian obesitas, kemudian juga ada faktor genetik. Nah, kalau ada yang suka follow postingan saya di Instagram, terakhir saya ada bilang tes genetik. Sekarang kalau kita tahu bahwa ada beberapa company yang menawarkan tes genetik untuk mengetahui berapa besar sih seseorang ini akan terkena kanker. Nah, ini yang saya selalu katakan, hati-hati juga nih kalau kita melakukan tes genetik seperti ini. Kenapa? Kalau kita tahu nih, misalkan kita sebagai survivor kanker payudara, tentu kita mungkin berpikir, anak saya gimana ya? Yang selalu kan dipikirkan gitu, anak saya gimana? Apakah akan kena kanker? Kemudian dilakukan tes. Misalkan anaknya masih SD atau SMP, dilakukan tes. Iseng-iseng melakukan tes genetik nih. Kadang-kadang kalau kita iseng-iseng, keluarnya iseng-iseng dapat hadiahnya. Tes genetiknya menyatakan bahwa mutasi BRCA positif. Artinya resiko terjadi kanker tinggi. Nah, terus anaknya mau diapain? Kecuali kalau kita seperti Angelina Jolie, tes genetiknya positif, keturunannya memang positif, ada riwayat keturunan di keluarga kanker payudara, ada kanker ovarium. Sebelum terjadi kanker, beliau angkat payudara kiri kanan. Nah, kalau kita ngetes anak kita terus positif, emang tega tuh ngangkat payudara sebelum kena kanker. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu kalau kita sebelum kita melakukan tes-tes genetik seperti tadi. Nah, ini juga yang saya
posting juga hoax yang banyak terjadi di masyarakat. Gula bikin kanker. Ini, I think, ini adalah hoax terbesar yang selalu dikatakan oleh orang. Penelitian sudah menyatakan bahwa gula tidak bikin kanker. Tetapi yang bikin kanker adalah, saya kembali, obesitasnya yang bikin kanker, bukan gula itu sendiri. Jadi penelitian sudah banyak dilakukan bahwa gula itu tidak bikin kanker. Nah, ini yang saya selalu sharekan juga, bahwa pada saat kita mendampingi keluarga, ada yang kena kanker. Yang pengalaman saya terjadi adalah, begitu ada yang kena kanker, langsung keluarga sekitar, keluarga kiri kanan datang, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus ini, harus itu, semuanya. Dan kadang-kadang pada saat saya bilang, emang yang bilang gitu siapa? Pasien kankernya langsung nolak, tuh kan, kau mau makan ini nggak boleh, kau mau makan itu nggak boleh. Nah, coba kita pada saat kita menemani keluarga kita yang mungkin sedang menjalani pengobatan kanker, kemudian sedang menjalani, let's say, kemo, lagi mual, lagi muntah, cuman pengen makan nastar sebiji, terus nggak boleh, gara-gara itu gulanya tinggi loh. Nah, jadi ini yang kita harus lebih mengerti mengenai hoax-hoax yang banyak beredar di sekitar kita. Nah, ini saya akan masuk dalam bagian yang paling menarik dari yang saya akan bawakan hari ini, mengenai terapi kanker payudara. Saya harus bilang bahwa dibandingkan jenis kanker yang lain, kanker payudara itu adalah suatu contoh kanker yang memiliki pengobatan paling komprehensif, paling lengkap, compare to semua jenis kanker yang lain. Kita tahu bahwa ada beberapa subtipe dari kanker payudara. Ini akan sangat menentukan pengobatannya. Secara garis besar bahwa saya membagi ada tipe hormon. Ini yang paling banyak. Sekitar 60-70% itu adalah dipengaruhi oleh hormon. Artinya kanker ini menggunakan hormon untuk tumbuh. Kemudian ada juga yang tipe HER2. HER2 itu adalah protein yang diproduksi oleh badan kita sendiri. Nah, kalau HER2-nya positif, artinya kankernya makan protein HER2. Jadi kalau saya kasih analogi mobil bensin, mobil solar, atau mobil listrik. Nah, tergantung dari jenis mobilnya apa, makannya apa. Nah, ini sama dengan cancer. Apakah dia hormon, artinya dia makan hormonnya, apakah tipe HER2 yang makan HER2, tapi ada juga yang triple negatif tadi, artinya dia tidak punya reseptor estrogen hormon atau HER2. Jadi nggak makan bensin, nggak makan solar, tapi makannya listrik. Nah, ini adalah analogi yang gampang untuk mengerti apa subtipe kanker payudara ini. Nah, masa pengobatan bahwa memang sampai saat ini memang operasi memegang peranan penting. Tetapi selain operasi, kita tahu ada radiasi dan ada kemo. Ini cuma gambaran besar terlebih dahulu. Kalau kita bicara operasi, operasi memang adalah pengobatan pertama yang dilakukan untuk kanker payudara. Kita ada beberapa catatan sejarah bahwa kanker payudara itu sudah mulai diangkat pada waktu dari zaman Firaun. Untuk mengangkat, dikatakan itu deskripsinya adalah luka bernanah pada dinding dada. Dan pada waktu itu tabib di zaman Mesir dulu itu sudah mulai melakukan pengangkatan. Itu adalah tercatat untuk kanker payudara. Nah, seiring waktu mulai muncul yang namanya radiasi, kemudian muncul yang namanya kemo, terapi target, dan sekarang kita masuk dalam era imunoterapi. So, ini perkembangan ini luar biasa, kalau saya bilang ya, menggembirakan sekali, khusus untuk kanker payudara. Tidak semua kanker memiliki modalitas segini lengkapnya. Let's say misalkan kanker apa? Kanker usus. Itu pilihan kemonya, pilihan terapi target, pilihan imuno tidak sebanyak punyanya kanker payudara. Kanker payudara tetap yang paling lengkap. Nah, kita bicara targeted terapi pada kanker payudara. Slide ini sebetulnya mensummarikan semua
perkembangan dari kanker, pengobatan untuk kanker payudara. Tadi saya bilang bahwa zaman dulu, mungkin sekitar sampai 5-10 tahun yang lalu, bahwa kalau ketemu benjolan payudara, babat dulu, operasi dulu, angkat dulu. Tetapi sekarang tidak. Memang namanya ilmu medis itu selalu berubah. Yang menjadi standar zaman dulu sudah berubah dari sekarang. Pada saat sekarang kita mengenal yang namanya neoadjuvant treatment. Artinya apa? Pengobatan dilakukan di awal, kemudian operasi di tengah. Bukan operasi lagi di awal. Kenapa seperti itu? Karena ternyata penelitian yang menunjukkan bahwa pada saat kita memberikan pengobatan di awal dan kita bisa mendapatkan hasil yang namanya pathologic response yaitu komplit, maka kekambuhan akan sangat kecil. Nah ini memang kita harus bilang bahwa mungkin kalau di antara kita loh, dulu saya dioperasi dulu. Ya, memang saya harus bilang bahwa ini perkembangan dunia medis itu berubah. Tetapi ini selalu menuju ke arah yang lebih baik. Ada beberapa pengobatan-pengobatan yang saat ini sudah tersedia. Saya bilang bahwa di Indonesia tidak kalah dengan di luar. Katakan apa aja, kita semua terapi target untuk hormonal breast cancer. Di dunia cuma ada 3. Ada di Indonesia semuanya. Kemoterapi yang ada di luar, kita semuanya punya. Imunoterapi yang menjadi standar untuk pengobatan breast cancer, yaitu pembrolizumab, semuanya sudah ada di Indonesia. Artinya apa itu? Kemo, terapi target, imunoterapi, kita punya semua. Jadi jangan takut untuk para warrior breast cancer, kita semua sudah punya senjatanya untuk melawan breast cancer ini. Nah ini yang tadi, ini sebetulnya titipan dari Ibu Samantha kemarin pas ketemu saya, karena sebagian besar adalah, ya memang statistik menyatakan kanker payudara itu hormonal type yang paling banyak, kurang lebih 60-70%. Memang sejak sampai 5 tahun yang lalu itu, pengobatannya ya obat anti hormon saja. Tetapi, dalam 5-10 tahun ini juga, bahwa untuk hormonal breast cancer, pengobatan itu sudah bergeser luar biasa jauh. Kita tidak hanya mengandalkan obat anti hormon. Sekarang kita sudah menggunakan beberapa modalitas yang kita pakai bersama. Jadi kalau kita nonton Avengers lagi itu untuk melawan satu Thanos, lakonnya banyak, ada Spider-Man, ada Iron Man, macam-macam. Sama pada saat kita melawan cancer, kita tidak menggunakan satu jenis pengobatan, termasuk hormonal. Kita menggunakan ada terapi target, ada yang namanya anti hormon, kemudian terapi target pun itu macam-macam. Nah ini yang sekarang kita selalu gunakan sebagai kombinasi pengobatan. Kenapa kombinasi? Karena ternyata memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan hanya satu single treatment. Dan yang ini yang tadi saya bilang bahwa terapi target itu ada 3 macam, palbociclib, ribociclib, abemaciclib. Ini semua sudah ada di Indonesia dan ternyata pemberiannya akan memberikan hasil yang lebih baik untuk hormonal breast cancer dibandingkan hanya menekan hormon. Nah, bagaimana dengan imunoterapi? Mungkin kita ini chapter yang terakhir, lebih enak kita akan tanya jawab. Imunoterapi untuk kanker payudara. Seringkali kita salah menangkap bahwa yang disebut imunoterapi itu kayak kita minum suplemen ya, atau suplemen yang meningkatkan sistem imun. Tidak. Imunoterapi pada kanker payudara itu adalah obat kanker. Bukan seperti kayak kalau kita minum suplemen untuk meningkatkan sistem imun. Bukan. Imunoterapi itu bekerja untuk anti kanker yang juga memiliki efek samping. Itu yang saya ingin sampaikan. Apa dasar dari imunoterapi? Sebetulnya Tuhan sudah menciptakan sistem kekebalan badan kita untuk melawan kanker. Dan kita ini manusia yang berenang dalam lautan hal-hal yang bisa mencetuskan kanker. Kalau usah jauh-jauh, pada saat kita browsing TikTok dan lain-lain, itu radiasi. Pada saat kita kena matahari, itu radiasi.
pada saat kita makan atau apa, makanan ini mungkin mengandung radikal bebas, ya itu bisa mencetuskan kanker. Tetapi Tuhan menciptakan badan kita itu memiliki sistem penangkalnya, yaitu yang kita sebut sebagai sel T. Nah, sel T inilah yang bekerja untuk membunuh kanker yang kecil-kecil yang sudah mulai muncul di awal. Tetapi seiring dengan waktu, kanker ini bisa beradaptasi. Dia mulai menyesuaikan diri untuk melawan sistem kekebalan badan kita. Jadi kanker ini pinter, dia bukan seperti organisme mati yang bodoh gitu ya. Tetapi dia memiliki sistem adaptasi yang awalnya dia dibunuh oleh sel T, dia muncul suatu kekebalan baru untuk membunuh sel T kita. Itu dibalik jadinya. Jadi pada saat kanker ini beradaptasi, dia mengeluarkan banyak hal. Contohnya yang saya tulis di sini adalah ikatan PD-L1 dan PD-1 tadi. Pada saat dia berikatan, sel T kita yang mati, sel T kita kalah. Nah, di sini tempatnya imunoterapi supaya ikatan PD-L1 dan PD-1 tadi jadi tangan yang membunuh sel T kita itu dihambat oleh obat imunoterapi tadi, sehingga sel T kita lebih kuat untuk membunuh kankernya. Tetapi jangan lupa bahwa setiap obat selalu memiliki efek samping, termasuk imunoterapi. Kalau ada orang yang bilang, saya punya obat yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, atau saya punya obat yang tidak punya efek samping, dua, lupain. Pengobatan pada saat ini semakin spesifik semakin baik. Artinya kalau pengobatan itu bersifat apa ya, saya bilang obat dewa, obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, artinya obat ini nggak ada fungsinya. Obat itu harus spesifik kerjanya. Atau dibilang obat saya tidak punya efek samping karena obat saya alami, dari alam, dari daun-daunan. Kalau saya dibilang gitu ya, daun-daunan tidak punya efek samping. Ganja juga dari daun sih. Kokain, heroin juga dari daun sih, yang alami juga sih ya berarti ya. Ya, itu analogi yang gampang kalau orang bilang obat alami tidak punya efek samping. Itu termasuk imunoterapi. Imunoterapi pun punya efek samping. Apa? Pada saat sistem kekebalan badan kita itu jadi lebih kuat, muncullah suatu reaksi yang disebut sebagai autoimmune like reaction. Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam badan kita itu selalu seimbang, termasuk sistem kekebalan badan kita. Kalau kekebalan badan kita terlalu berlebih, muncullah suatu kondisi yang namanya autoimun. Kita kenal namanya lupus, kita kenal rheumatoid arthritis. Itu adalah contoh di mana kekebalan kita justru terlalu berlebihan. Nah, jadi ini yang slide-slide terakhir saya, bahwa saat ini pengobatan kanker payudara itu betul-betul individual. Wanita yang berbeda sama-sama kena kanker payudara, obatnya akan beda. Jadi jangan, loh, si ibu kok dapat imunoterapi, kok saya enggak. Loh, si ibu kok dapat anti HER2, kok saya enggak. Loh, yang situ dapat kemo, kok saya dikasih obat anti hormon. Karena kondisinya akan sangat berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi ini kesimpulan singkat dari yang saya sampaikan tadi, bahwa antara satu orang dan orang yang lain pengobatannya sudah berbeda. Prognosis kanker payudara sekarang sudah jauh lebih baik. Ketersediaan obat-obatan di Indonesia sudah sangat baik. Terima kasih untuk tadi dari Prof. Hasbullah, dari Ibu Ida Gunadi, dan Kemenkes. Semua sudah membuat jalur untuk dimana obat itu lebih gampang untuk diakses bagi seluruh pasien-pasien kanker di Indonesia ini. Demikian sedikit paparan saya. Terima kasih atas waktunya. Yang sungguh sangat luar biasa ya Bunda-Bunda sekalian, sampai tertegun. Mari silakan duduk dulu, Dr. Jeffrey, kita akan bincang-bincang sebentar dan nanti siapkan pertanyaan para hadirin sekalian ya.
ini sekedar tadi mereview ya dok ya, bahwa dikatakan tadi TNBC itu memang prognosisnya kan yang buruk. Nah, terus ada imunoterapi. Nah, apakah mungkin ada yang bertanya dan ada yang TNBC ya, apakah bisa imunoterapi itu diterapkan untuk pasien-pasien yang triple negatif? Bagaimana dok? Ya justru imunoterapi itu dipakai terutama pada triple negatif. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada tipe hormon, ada tipe HER2, ada triple negatif. Masing-masing ini ternyata sekarang sudah punya senjatanya yang kuat lah untuk masing-masing. Sampai beberapa 2-3 tahun yang lalu, triple negatif hanya punya kemo. Itu sebabnya kenapa triple negatif itu jelek jadinya. Kalau golongan hormon, kita punya obat anti hormon. Kalau HER2, kita punya anti HER2. Anti HER2 ini sekarang juga di Indonesia luar biasa banyak. Kita punya trastuzumab, kita punya pertuzumab, kita punya trastuzumab emtansine, dan yang terbaru kita punya trastuzumab deruxtecan. Itu perkembangan obat anti HER2 ini luar biasa baik dan memberikan hasil yang luar biasa bagus. Triple negatif, kemo, yang sebagian besar dari kita tahu betapa membosankannya kemo. Tetapi ternyata dalam penelitian lanjut, jenis triple negatif ini adalah yang paling bersifat imunogenik. Artinya sangat terpengaruh oleh sistem imun kita. Di situ malah peranan imunoterapi akan memberikan efek yang lebih baik, baik diberikan pada early triple negatif atau metastatik triple negatif. Gitu loh. Wah, semakin kita tercerahkan ya oleh informasi dari Dr. Jeffrey. Nah, satu lagi ya dok, tahan dulu yang para hadirin sekalian. Tadi kita ketika dipaparkan subtipe, di situ ada low HER2. Nah, itu seperti apa dok? Tadi mungkin ada beberapa yang itu apalagi ada low HER2. Silakan dok. Ini dokter Nani berarti menyimak betul nih. Padahal saya tulisnya kecil itu. Nilainya jadi gede dok. Salah saya berarti. Oke, so ini low HER2 ini baru keluar 1 tahun terakhir. Kalau di sini udah pada pintar-pintar, saya yakin bahwa pada saat kita lakukan pemeriksaan IHK, ER, PR, positif negatif, kemudian HER2 itu kan ada positif 1, positif 2, positif 3. Okay? Positif selama ini kalau HER2 negatif dan positif 1 artinya negatif. HER2 positif 3 artinya positif. Okay? Kalau HER2 positif 2, ini bisa positif, bisa negatif. Perlu pemeriksaan genetik lanjut yang namanya FISH. Nangkep di situ ya. Oke. Apa ini HER2 low? HER2 low ini artinya ini kelompok baru, subtipe yang baru, di mana didapatkan HER2 positif 1 atau HER2 positif 2 dengan tes FISH yang negatif. Nah ini cukup baru kurang lebih 1 tahun. Dan ternyata kalau zaman sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu kita menganggap bahwa ini HER2 negatif. Saat ini kita sebut sebagai HER2 low. Nah HER2 low ini obatnya beda. Karena sekarang ada anti HER2 yang memang bekerja pada kelompok HER2 low ini. Memang belum tersedia belum lewat Badan POM di Indonesia. Obatnya namanya trastuzumab deruxtecan. Ini sudah tersedia di beberapa negara di luar. Saat ini masih dalam registrasi Badan POM. Tetapi ditolong oleh Kemenkes ada yang namanya Special Access Scheme untuk beberapa rumah sakit besar di Jakarta yang saya tahu. Saya belum tahu untuk daerah di luar Jakarta. Tetapi untuk beberapa rumah sakit besar di Jakarta ada special access scheme untuk mendapatkan obat ini untuk golongan HER2 low.
gitu. Wow, tambah lagi ya pengetahuan wawasan kita ya. Atau tambah pusing dengarnya? Oh, tidak dong. Kami sangat bersyukur sekali ya, bunda-bunda sekalian. Oh, ya, silakan Bu Ida mau memberikan pertanyaan atau malah tanggapan. Maaf dok, takutnya tadi udah terangin waktu kita lagi ngobrol ya, saya nggak tahu juga nih. Gosip bisa kalau ke temen suka gosip terus ya. Gini dok, yang mau saya tanya, apakah kanker payudara itu menurun apa enggak? Karena itu ya, pertama kan almarhum ibu saya meninggal karena breast cancer. Terus saya sendiri pernah dok ada sesuatu, tapi saya udah ambil di Mayo Clinic, kebetulan memang lagi ke Mayo Clinic, diambillah ke sana karena zaman pandemi saya ngeri di sini, jadi akhirnya langsung ke Mayo Clinic. Nah, apakah itu juga, kan saya punya anak perempuan 2 ya dok ya. Nah, itu gimana nasib anak perempuan saya berdua itu? Apa memang, kalau terus terang saya sangat khawatir ya. Memang saya selalu mamografi apa segala macam setahun sekali. Dan kalau dokter tahu kan sekarang memang suami saya banyak menggunakan tentang genome sequence ya dok, yang BGSI, yang Biogenetic Sequence Initiative gitu. Itu seperti apa yang dilakukan oleh Angelina Jolie ya. Kan dia juga karena di genome sequence dia ada carrier dari neneknya, makanya dia ambil 2 breast, itu kan dia tahu itu karena dia di genome sequence ya. Apakah itu perlu dilakukan oleh anak-anak saya gitu? Tapi ini seperti pengalaman saya, seperti dokter juga kalau sharing, kenapa ibu-ibu nggak ngelakuin sadari-sadanis, emang takut gitu dok. Nah, saya sendiri misalnya kalau genome sequence, anak saya kadang takut menghadapi kenyataan bahwa memang itu iya gitu kan. Sebenarnya sih memang tidak seharusnya gitu. Saya sih gampang aja bilang, ibu-ibu jangan takut ya, sadari-sadaris, tapi sendirinya juga takut sebenarnya sih dok ya. Biasa kan orang suka gitu ya, ngomong-ngomong pada sendirinya takut. Tapi di masyarakat itu memang pada kenyataannya banyak yang takut memeriksakan, takut menerima kenyataan bahwa saya itu menderita kanker payudara. Apalagi saya memang secara gennya jelek sih sebetulnya. Gitu aja dok, mungkin makasih. Untungnya ibu takut sih ngecekin genetiknya. Untungnya di situ ibu takut. Ada sedikit berbeda antara tes genetik dengan deteksi dini. Oke, saya mundur dulu. Kanker secara general bahwa cancer itu bukan 100% genetik. Let's dalam kasus Angelina Jolie yang sangat terkenal itu, dia melakukan tes BRCA, didapatkan positif. Kemudian ada keturunan dari, saya lupa dari mamanya atau tantenya, itu memang ada kanker payudara dan kanker ovarium. Kemudian dilakukan tes yang tadi positif, memang angka statistiknya bahwa seorang Angelina Jolie akan terkena kanker payudara atau kanker ovarium di usia 70 tahun, itu sebesar 70%. Di usia 70 tahun. Pertanyaannya adalah, satu itu di usia 70 tahun, dan yang kedua, kan 70%. 30% enggak terjadi. Nah, yang tadi saya sampaikan adalah, pada saat kita mau melakukan tes genetik ini, kita harus siap dengan konsekuensinya. Kalau misalkan seorang Angelina Jolie memang berani, dia konsekuen bahwa kalau hasilnya positif, dia angkatnya payudara kiri kanan, angkat indung telur kiri kanan. Karena yang tadi saya bilang kanker payudara dan kanker ovarium, indung telur. Nah, tetapi pada saat kita belum berani menjalani konsekuensi ini, menurut saya lebih baik bukan jangan tes genetik, tetapi sadari dan sadanis itu menjadi lebih penting. Kita harus melihat gini, tes genetik ini ada dalam 2 setting. Dalam setting yang sudah terjadi cancer dan setting belum terjadi cancer. Untuk yang setting sudah terjadi cancer, ini sudah well established. Nah, ini yang laboratorium di Indonesia sudah mulai bergerak. Apa gunanya tes genetik untuk orang yang sudah terkena kanker? Itu untuk mengetahui pengobatan yang cocok.
Contohnya tadi mutasi BRCA. Kalau untuk mutasi BRCA dilakukan pada orang yang sudah terkena kanker payudara dan didapatkan tes genetiknya positif, ada obat khusus yang namanya PARP inhibitor. Jadi ini menentukan obat yang cocoknya apa. Tetapi pada saat belum terkena kanker, nah ini yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Kalau memang sudah siap dengan konsekuensinya pada saat menerima hasil, nggak apa-apa. Kenapa ini juga harus dipertimbangkan? Karena kanker bukan hanya faktor genetik. Untuk kanker payudara dan ovarium, betul ada faktor genetik, tetapi ada faktor di luar genetik juga yang tadi saya bilang. Obesitas, kemudian merokok, kemudian alkohol. Nah itu ada faktor-faktor yang kita masih belum bisa tahu pasti. Ada juga yang saya sebut sebagai faktor X. Atau faktor apa? Apes. Faktor apes. Saya kasih contoh mama mertua saya. Mama mertua saya kanker kolorektal stadium 3B. Dari zaman saya itu kenanya waktu saya zaman koas. Sekarang masih sehat. Setelah dioperasi. Nah, kalau dibilang bahwa kanker kolorektal, kanker usus ini gara-gara orang makan kebanyakan daging katanya. Gara-gara makan daging. Mama mertua saya ini jarang makan daging kayak kambing, sapi. Yang ada saya bilang makan makanannya kambing, iya. Yang dari makannya ngerokotin sayur, wortel. Daging itu bisa dibilang, ya ampun itu cuma gara-gara ada di soto gitu aja, ya sepotong dua potong akhirnya dimakan gitu doang sih. Nanti ya kena kanker kolorektal. Nah ini yang saya sampaikan adalah bahwa ada faktor X yang kita nggak tahu. Artinya deteksi dini itu menjadi sangat-sangat penting. Kenapa? Tadi bilang pencegahan tidak bisa 100%. Betul, lifestyle kita harus jaga. Kalau kita obesitas, resiko kena kanker lebih tinggi. Rokok, resiko kena kanker lebih tinggi. Tetapi deteksi, kita tidak bisa eliminasi semuanya, sehingga pada saat muncul, kita bisa deteksi awal. Tadi Ibu bilang bahwa ada sadari, sadanis. Itu sebetulnya simple. Tetapi pada saat kita ketahui awal, ini akan sangat luar biasa bedanya hasilnya. Saya ingin share gini, ada satu waktu saya pertama kali masuk MRCC di Siloam itu ada kejadian. Seorang resepsionis yang duduk di penerimaan resepsionis lah untuk terima pasien kalau mau cari kamar. Beliau ini jaga malam yang kemudian jam 7 sudah selesai, belum dijemput sama suaminya. Kemudian udah lagi nunggu suaminya. Di MRCC itu ada flyer waktu itu promo tentang pap smear. Oh, ada promo pap smear waktu itu. Pap smear dan IVA waktu itu cuma berapa ratus ribu, lagi ada promo. Suaminya baru datang jam 10 katanya, baru bisa jemput. Gua pap smear, saya serviks stadium 1. Tapi ketahuan. Dan sekarang sudah, ya masih oke, masih sehat dan cancer free. Bayangkan hanya untungnya suaminya terlambat jemput. Iseng lihat poster, berapa gua pap smear daripada gua nganggur. Stadium 1. Kita terima, selesai, udah beres. Itu, demikian. Ya, terima kasih penjelasannya. Saatnya kita Q&A untuk para hadirin. Ya, saat ini Q&A untuk para hadirin. Aduh, banyak. Ya, tadi yang pertama kali yang tengah Bu Nati, kemudian yang sebentar. Oke, sudah. Iya, Udah siap, semangat banget nih. Ya, siapa? Iya. Silakan. Silakan. Oh, belum, coba pakai ini aja.
Baik, selamat siang dok. Perkenalkan saya Narti dari Korowil Jogja. Sebelum bertanya, saya ingin menyampaikan riwayat pengobatan saya terlebih dahulu. Ketika awal terdiagnosis, saya kanker payudara stadium 2B di tahun 2014 dengan IHK, hasil IHK ERPR negatif, HER2 positif. Kemudian sudah mendapatkan pengobatan 8 kali kemo, kemudian ditambah 8 kali Herceptin dan 30 kali radioterapi. Selesai kemudian di tahun tahun keempat, di tahun 2018 muncul kembali relapse dengan hasil IHK yang sama. Kemudian selesai treatment di tahun ke-6 di tahun 2020 kembali muncul metas di paru-paru. Hasil IHK itu menjadi triple negatif dok. Kemudian sudah selesai juga pengobatan dan puji Tuhan hari ini saya sudah pasti bisa di sini. Kemudian baru saja ini tadi saya ada USG dok. Hasilnya kurang bagus ya. Jadi birat 4C seperti itu di payudara yang sebelah. Yang mastek itu kan payudara kiri. Nah yang sekarang ini payudara yang sebelah kanan. Nah yang ingin saya tanyakan untuk dari perjalanan riwayat pengobatan saya yang sudah saya lalui itu, saya agak khawatir dengan yang hasil yang baru saja saya terima. Nanti mudah-mudahan saya masih berharap 4C itu masih bagus gitu ya, masih ada harapan untuk tidak. Tetapi seandainya ada sesuatu yang harus dilakukan tindakan lanjut, mohon sarannya nanti akan seperti apa. Terima kasih dok, selamat siang. Oke, jadi ini yang ibu alami ini sebetulnya memang cukup banyak terjadi sih ya, bukan jarang kita temui bahwa yang awalnya HER2-nya positif, kemudian jadi HER2 negatif. Ada yang tanya, apakah jangan-jangan itu salah lab? Enggak. Jadi yang namanya kanker payudara itu berubah bentuk, dia bisa berubah sifat. Yang awalnya HER2 negatif, dia bisa jadi HER2 positif. Yang awalnya positif, dia bisa jadi negatif. Termasuk untuk hormonalnya, status hormonalnya. Dan yang memang paling banyak adalah yang awalnya HER2 positif, kemudian jadi negatif. Gitu. Karena itu adalah mekanisme perlawanan balik dari kanker itu untuk melawan obat yang dikasih. Nah, kemudian mengacu pada tadi BIRATS. Oke, kalau mungkin dari kita ada yang belum mengenal yang namanya disebut BIRATS score. Jadi BIRATS score ini adalah suatu scoring secara radiologi, baik itu USG atau mamografi, untuk menyeragamkan penilaian dokter radiolog. Skornya itu ada skor 1 sampai 5. Ada skor 0 sih, tapi skor 0 itu artinya masih ambigu, dokternya belum bisa ngomong. Itu skor 0. Tetapi ada skor 1 sampai skor 5. Skor 1, 2 itu arahnya. Saya bilang bahwa arahnya itu sesuatu yang jinak. Skor 4, 5 itu arahnya yang ganas. Skor 3 itu masih kita anggap antara bisa jinak, bisa ganas, tetapi ke arah jinak masih. Nah, bagaimana kalau stadium BIRATS score? BIRATS bukan stadium, beda ya. BIRATS skor ini adalah skor radiologi. Bagaimana kalau dapat BIRATS 4? Apakah pasiennya kanker? Enggak. Langkah berikutnya berarti apa? Biopsi. Kita sudah pernah ketemu BIRATS 5, kita lakukan biopsi. Bukan kanker. Loh, kenapa kok bisa sampai BIRATS 5 bukan kanker? Ternyata dia seperti form. Jadi form biasa, tetapi jenisnya ada, jumlahnya ada banyak. Dan dia numpuk. Sehingga kalau dilihat bentuknya itu jelek banget. Dibilang sama dokter radiologinya, BIRATS 5. Nah, pada saat kita menemukan pemeriksaan, baik itu USG, mamografi, CT scan, MRI, PET scan, itu kita harus konfirmasi. Kalau kita ragu, kita konfirmasi dengan biopsi. So, untuk kasus ini, jangan pegang dulu data USG. Bisa jadi bahwa itu bukan cancer. Itu biopsi terlebih dahulu, gitu ya. Ya, jadi langsung senyum ya langsung ya, jangan khawatir ya. Ada Dr. Jeffrey. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Halo, telepon kali ya, halo. Jadi Dr. Jeffrey, ini tolong disimak, ada 5 pertanyaan.
Nanti 1 dari 5 pertanyaan yang terbaik Dr. Jeffy tentukan saja ya. Jadi yang pertama tentang Virat Score nih udah. Yang kedua siapa? Oke, Dr. Nani yang mana? Mbak Nevi. Oh oke, kita kasih mic-nya ya. Oke, terima kasih banyak Mbak. Perkenalkan Dok, saya Nevita, Korwil dari Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Oke, pertanyaannya gini. Saya terkena kanker udah 9 tahun yang lalu, alhamdulillah. Baru-baru ini adik saya persis di bawah saya terkena kanker serviks. Dan saya masih punya 2 adik perempuan lagi, 3 keponakan perempuan. Otomatis kita mulai ini dong ya, gitu kan? Karena saya kanker payudara, adik saya serviks. Pertanyaannya untuk saya pribadi sih Dok, apakah ini ibaratnya tingkat genetiknya jadi tinggi nih ke bawah ke anak saya, keponakan sama adik-adik. Yang kedua, alhamdulillah mereka sudah imunisasi vaksin sih Dok, sudah. Pertanyaan berikutnya untuk saya pribadi Dok, saya kan udah histerektomi. Nah, apakah ada kemungkinan saya juga ya mudah-mudahan jangan ya terkena serviks? Kalau ini kan khawatiran saya. Terus pencegahannya gimana nih? Aware-nya saya harus apa nih setelah ini? Karena sedikit banyak kan Dok, saya kan mendampingin dia nih selama 3 bulan pengobatan. Ada kepikiran juga gitu, apakah ini bisa terjadi ke saya, terus sekarang saya harus ngapain? Habis ini baru saya ke adik dan keponakan. Terima kasih banyak Dok. Pertanyaannya saya harus ngapain? Kalau dari saya, jangan lupa menikmati hidup, Bu. Paling benar. Mampir shopping di depan. Shopping di depan. Iya, benar. Sometimes kita terlalu terokupasi dengan ada ini, ada itu, kita takut. Bukan saya bilang untuk meremehkan itu, tidak. Tetapi sometimes kita lupa kita punya hidup untuk dinikmati. Itu nomor 1. Kanker payudara dan kanker serviks tidak berbagi genetik yang sama. Jadi ada kanker yang faktor genetiknya cukup kuat. Kanker payudara, kanker ovarium, kanker kolorektal usus. Jadi makanya kalau ada dari keluarga ada kanker usus besar, anaknya disarankan endoskopi rutin di atas 40 tahun. Bahkan policy di Jepang, di atas 40 tahun, 1 tahun sekali endoskopi, kolonoskopi untuk screening, untuk deteksi dini gitu. Tetapi serviks enggak, karena ada faktor di luar itu yaitu virus HPV. Makanya kanker serviks itu adalah preventable cancer yang dapat dicegah karena ada vaksinnya. Bahkan program vaksin ini anak saya yang di SD udah divaksin tuh HPV. Sekarang sudah masuknya ke SD. Gitu. Kalau dulu masih belum. Sekarang SD anak saya sudah ngasih vaksin. Anak saya yang SMA juga udah dapat vaksin di SMA-nya. Gitu. So, ini memang langkah yang bagus untuk memprevent. Jadi kita harus lihat bahwa ini kansernya apa. Kalau pertanyaan ibu bahwa sudah dihisterektomi, chance untuk ibu kena kanker serviks ya akan sangat kecil karena barangnya udah tidak ada, gitu. Kalau orang yang belum dihisterektomi gimana? Ya tadi paling gampang apa? Pap smear, karena pemeriksaannya simple, gitu. Beda sama kayak misalkan kanker pankreas, itu posisinya di dalam, susah. Itu memang kita agak cukup sulit lah, gitu. Tetapi untuk kanker-kanker yang di luar ya, payudara ini kan di luar, gitu. Kanker serviks ini cukup di luar sebetulnya karena pap smear. Agak sayang kalau kita tuh nggak bisa deteksi di awal, gitu ya Bu ya. Oke. Ya, Bu Ida, semangat sekali. Gimana Bu Ida? Bukan hanya mau menambahkan bahwa pemerintah itu udah mengcover vaksin HPV gratis untuk yang tepuk tangan dong. Ini program baru di launching kemarin, kebetulan saya ikut programnya di Minahasa. Jadi gratis untuk tapi yang SD kelas 5 dan kelas 6.
Ya, dianggap karena itu masih efektif ya untuk kelas 5, kelas 6. Jadi mungkin bisa, tapi 2 kali disuntikan dok yang gratis memang bukan 3 kali lagi, sekarang 2 kali ya. Ini sebenarnya pengumuman buat ibu-ibu semua yang masih punya SD sekarang gratis. Alhamdulillah, tepuk tangannya ya. Dan juga ini semua yang bertanya, 5 penanya ini akan mendapatkan hadiah paket dari Sebamed dan juga paket dari Alate. Nah, sementara itu Dr. Jeffrey nanti pilih 1 akan dapat sepatu dari Concave ya. Oke, kita lanjutkan lagi dokter. Yang sebelah sana. Dr. Jeffrey mau juga loh sepatunya. Yang sebelah sana. Oke, di sebelah sana boleh kita kasih mic-nya dulu. Oke, yang mana di sebelah sana ada 2 tuh, yang mana dokter? Yang 1. Oh, oke, ya. Silahkan ditanyakan. Masih selamat pagi semuanya. Ya. Nama saya Dian. Dok, saya tuh terdiagnosa TNBC 2021. Alhamdulillah udah selesai semua treatment. Nah, tadi kan seperti Dr. Jeffrey katakan kalau TNBC itu belum ada obatnya ya. Jadi hanya kemo, terus operasi sama radiasi. Pertanyaan saya, setelah saya menjalani semua treatment ini, apa yang harus saya lakukan? Karena terus terang kalau untuk survivor itu kita harus menyeimbangkan antara berhati-hati dan juga ingin mempunyai positive outlook tentang kehidupan gitu ya. Nah itu kan agak susah tuh kalau buat saya menyeimbangkannya. Pertanyaan saya 1, untuk monitoring itu biasanya kan kita PET scan. Apakah memang PET scan itu perlu dilakukan untuk pasien yang sudah menjalani semua treatment? Ya, setiap tahun apakah frekuensinya berapa banyak? Terus yang kedua, untuk pasien TNBC tadi kan Dr. Jeffrey mengatakan sudah ada imunoterapi ya. Nah, imunoterapi ini kan setahu saya harganya mahal. Apakah ini juga sudah di-cover oleh BPJS gitu, Dok? Terus apa lagi? Kayaknya udah itu dulu deh dok pertanyaan saya. Oh ini satu lagi, konsensus mengenai seseorang itu terdiagnosa TNBC itu seperti apa? Karena saya kemarin kebetulan berobat ke luar negeri dan melihat hasil IHK saya, itu saya IR itu negatif, PR-nya 1%. Nah menurut onkologis yang di sana, karena PR-nya 1%, itu saya dianjurkan untuk minum obat hormon gitu. Jadi saya ingin tahu konsensusnya tuh untuk tegak diagnosa TNBC itu IR-PR-nya itu sebenarnya persentasenya seperti apa dan juga HER2-nya bagaimana gitu. Kasih. Dari kamu apa kasusnya? IR positif. Berapa persen? Berapa persen tinggi soalnya. Oke, beda kasus. Oke, so gini. Saya jawab pertanyaan yang terakhir terlebih dahulu. Konsensus untuk IR-PR. Secara aturannya masih sama. PR positif kalau dia 1%. Tetapi sekarang kita kenal yang namanya low IR. Bukan cuma low HER2. Tetapi low IR ini masih belum well established seperti low HER2. Tetapi laporan-laporan itu sudah muncul bahwa kalau IR kurang dari 10%, penggunaan obat anti hormon tidak terlalu bermanfaat. Apalagi kalau 1%. So saya lebih setuju bahwa kalau IR atau PR 1% dengan HER2 negatif, anggap itu triple negatif. Walaupun secara definisi tetap 1%, kenyataannya nggak terlalu bermanfaat pemberian obat anti hormonal. Kemudian mengenai imunoterapi. Imunoterapi memang spesifik saat ini untuk triple negatif. Kenapa? Penelitian untuk HER2 type atau hormonal type tidak memberikan hasil yang lebih baik. Nah itu yang ingin saya share adalah jangan mendengar oh imunoterapi kesannya wow gitu ya, bagus nih, baru nih.
artinya bisa dipakai semua? Enggak. Untuk kanker payudara, imunoterapi masih terbatas hanya untuk tipe negatif. Kenapa? Penelitian menyatakan untuk tipe yang tidak terlalu bermanfaat. Ya, betul, imunoterapi harganya lumayan mahal. Ya, sama lah seperti tes PCR buat COVID di awal. Pernah di PCR yang dulu? Awal-awal saya masih ingat harganya 5 juta deh. Sekarang 200.000. Gitu ya. Kenapa? Karena di awal alatnya sedikit. Gitu. Tetapi seiring dengan waktu ini harganya pasti akan semakin turun lah. Gitu. Imunoterapi pun sekarang harganya dibandingkan kurang lebih sekitar 3-4 tahun yang lalu itu udah lebih turun. Sudah ada program-program yang dipakai, memang belum ada dalam BPJS. BPJS ini memang, ya saya harus bilang punya keterbatasan. Karena coverage pemerintah ini harus bisa mengcover seluruh warga Indonesia, segala macam penyakit, bukan hanya untuk cancer. Bagaimana operasi jantung, kemudian bagaimana dengan stroke, bagaimana dengan diabetes. Artinya memang harus ada prioritas yang dibagi-bagi. Imunoterapi memang belum masuk dalam BPJS. Moga-moga nanti ke depan imunoterapi bisa masuk gitu ya. Amin. Ya. Terus yang PET scan tadi tuh? Oh iya, PET scan itu bukan semuanya, bukan segalanya ya, gitu ya. Oke, saya bekerja di MRCC, saya punya PET scan. Iya, betul. Tetapi apakah PET scan ini the one and only? Enggak. Kalau menurut standar guideline bahwa untuk evaluasi itu yang paling minimal kalau untuk di daerah kabupaten atau kecamatan yang terpencil minimal ronsen dan USG. Nah, tetapi untuk daerah yang lebih maju, kota yang lebih besar, kalau nggak punya PET scan masih ada CT scan. Artinya masih dipakai. Jadi PET scan ini bukan kayak segalanya untuk harus. Bagaimana untuk memantau? Saya selalu menggunakan patokan 0, 2, dan 5. Setelah selesai pengobatan dan dinyatakan bersih, dalam 2 tahun pertama itu atau lebih ketat. Dan saya kalau bisa PET scan, 6 bulan sekali dalam 2 tahun pertama. Kenapa? Angka kekambuhan paling tinggi dalam 2 tahun pertama. Setelah 2 tahun, angka kekambuhan akan lebih rendah. Akan lebih rendah lagi setelah 5 tahun. Nah, artinya setelah tahun kedua dan tahun kelima, saya pakai patokannya setahun sekali. Atau baik CT scan, baik PET scan. Setelah tahun kelima, kita bisa undur ke yang 2 tahun. Nah, tapi itu tuh saya, gitu. Ibu harus bicara sama dokter yang pegang ibu ya. Baik kalau gitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Dokter Nani, jadi gini, ini karena ya, pertanyaannya walaupun berat-berat ya, tapi Dokter Jeffrey dengan tenang dan santai jawab, walaupun yang terakhir saya lihat dia udah mulai garuk-garuk. Jadi kayaknya sulit banget ya, jadi butuh waktu. Nah, karena butuh waktu, ini maaf banget dari 5 pertanyaan akhirnya cuma 3 saja. Dan sekarang tiba saatnya Dokter Jeffrey pilih salah satu yang akan dapat sepatunya. Kalau nggak ada yang dipilih, sepatunya buat Dokter Jeffrey. Itu nggak ada yang dipilih. Iya, jadi nomor 1 tadi ingat yang dari Jogja mana? Silakan. Oke, nomor 1. Yang kedua dari Banjarbaru mana? Oke, dan yang ketiga masih ingat dong tadi Mbak Dian ya kalau nggak salah sebelah kanan ya. Oke, bagaimana nih yang dipilih yang mana? Saya ikut Dokter Nani aja. Oke, dibicarakan dulu coba berdua. Ayo yang mana? Ayo yang mana? Atau buat Dokter Jeffrey aja sepatunya. Ya yang saya ingat yang pertanyaan terakhir. Oh, pertanyaan yang sampai garuk-garuk lo tadi, aduh ini gimana ya? Nah ya, oke silahkan ke panggung kami persilahkan. Senang sekali. Tadi soalnya pertanyaan dibuka pertama dengan gini, gimana caranya saya mau hati-hati tapi senang-senang juga gitu. Oke, selamat ya. Oh, salam. Oke, akan diserahkan sepatunya, sepatu kaca. Nomornya gimana katanya? Benar juga sih. Oke, tepuk tangan, senyum dulu.
Baiklah, sekarang Dr. Jeffrey jangan kemana-mana dulu, Dr. Nani juga jangan kemana-mana karena kita akan memberikan cenderamata sebagai ucapan terima kasih. Kami persilahkan. Dan juga Dr. Jeffrey akan diberikan cenderamata dan juga paket dari Pura and Miracle Aesthetic Clinic dan juga bingkisan dari Potum. Dan juga untuk Dr. Jeffrey kami mohon Mbak Dede Gracia, Ketua Indonesian Gosping 2023 untuk memberikan cenderamata. Dan juga nanti akan dilanjutkan pemberian cenderamata oleh Ibu Anita Dwi Sulistiawati sebagai wakil ketuanya. Nah, mana hadiahnya? Dan cenderamata, oke. Mbak Dede dulu ya. Terima kasih untuk paket dari Pura dan Miracle Aesthetic Clinic dan juga bingkisan dari Potum. Ya, selanjutnya untuk moderator Dr. Nani akan diberikan oleh Mbak Anita berupa bingkisan dan juga paket dari Pura dan Miracle Aesthetic Clinic. Oke, ini ya pakai Miracle Aesthetic Clinic udah kinclong tambah kinclong jadinya. Oke, sekarang kita akan foto bersama dulu. Oke, senyumnya mana? Kok jadi para hadirin yang senyum semua? Terima kasih Dr. Jeffrey, terima kasih Dr. Nani.